ilustrasikan kepada Dani ya tentang harga market Nagaya ke depannya ini. Nah, itu kita harus ilustrasi dengan sebuah kotak. Oke. Oke. Sebuah kotak nih ya. Ya. Ini contohnya dengan kotak ini. Oke. Ya. Pakai kotak ini ya. Oke. Nah, kotak ini hanya ada 1.000 unit di dunia. Hanya ada 1.000 kotak nih di dunia. Berarti terbatas ya Terbatas. jumlahnya. Pak Dani ini kebetulan salah satu orang yang beruntung bisa membeli kotak ini seharga 100.000 US dollar. Oke. Dan ini kotak terakhir yang Pak Dani beli. Ini berarti kotak nomor 1.000 ya? Nomor 1.000, betul. Oke. Ya. Nah, pada saat Pak Dani buka kotak ini, ya, di dalamnya itu ada emas senilai 50.000 US dollar. Oh, setengahnya? Berarti setengahnya kan? Oke. Ya. Nah, kalau Pak Dani hanya bercerita ke teman bahwa Pak Dani beli kotak ini 100.000 US dollar, oke, dan di dalamnya ada emas 50.000 US dollar. Pasti teman-teman Pak Dani akan bilang, wah, Pak Dani ini kena bohong, kena tipu saya, ya. Ya kan? Tapi bagaimana kalau bulan depan Pak Dani buka kotak ini dan Pak Dani lihat bahwa nilai emas di dalamnya itu bukan cuma nilai ya, tapi jumlah emasnya itu sudah bertambah. Sehingga sekarang nilai emas di dalamnya itu jadi 55.000 US dollar. Oh, naik sendiri? Naik sendiri. Oke. Nah, kemudian bulan depannya lagi, naik lagi. Ya, jadi 58.000 US dollar. Dia naik sendiri ya? Iya. Oke. Bulan depannya lagi, naik lagi jadi 60.000 US dollar. Wow. Nah, kalau Pak Dani menceritakan kotak ini kepada teman-teman, pasti mereka akan bilang hal yang berbeda kan. Pertama mereka bilang, oh Pak Dani kena bohong, kena tipu. Pasti. Tapi setelah Pak Dani cerita apa manfaat dari Pak Dani punya kotak ini, yang mereka akan bilang apa? Wah, keren banget nih kotak. Keren kan kotaknya ya? Iya. Bisa naik sendiri emasnya. Betul. Kira-kira mereka ingin nggak punya kotak yang sama dengan Pak Dani? Pasti mereka ingin punya kotak yang sama ya. Ya. Nah, terus kemudian mereka tanya dong ke Pak Dani. Waktu itu beli kotak ini berapa ya harganya ya Pak Dani? Ketika beli 100.000 US dollar, betul? Ya, nah, betul. Kira-kira nih, kalau ada teman Pak Dani yang menawar 100.000 US dollar untuk kotak ini, kira-kira Pak Dani mau nggak jual ke dia? Enggak lah, sayang banget. Iya kan? Iya. Kenapa? Padahal kan di dalamnya tadi emasnya mungkin baru 60.000 US dollar. Tapi kan Pak Dani melihat ada benefit atau nilai tambah dari kotak ini. Betul. Betul nggak? Betul. Setiap bulannya emasnya bisa bertambah. Betul. Jadi yang dilihat adalah future potential ya. Potensi masa depan. Ya. Oke. Nah, mungkin nggak ada yang menawar 2 miliar? Mungkin aja. Mungkin. Kenapa? Karena dia melihat potensi masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kotak ini udah nggak ada lagi yang jual. Perusahaan udah nggak jual lagi. Iya. Jadi mau tidak mau dia harus berusaha untuk menawar kotak ini dari Pak Dani. Ya. Atau dari 999 orang lain yang punya kotak ini. Ya kan? Nah, mungkin nggak ada yang nawar 5 miliar? Mungkin aja. Mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan market value. Market value itu berarti value yang diberikan oleh pasar. Oke. Jadi mereka mau menilai berapa. Bukan hanya berdasarkan intrinsic value yang ada, tetapi berdasarkan dari future. Oke, berdasarkan dari potensi masa depan. Potensi masa depan, betul. Nah, itu dia yang harus dilihat. Oke. Nah, anggap Pak Dani misalkan sudah mau setuju ya, jual 5.000, mau jual 5 miliar. 5 miliar. Oke, sudah setuju mau jual 5 miliar. Terus Pak Dani yang biasanya emas di dalam ini nambahnya mungkin hanya 5.000 dolar per bulan. Ya, sebelum Pak Dani bilang iya kepada orang tersebut yang mau beli, pas Pak Dani buka, pas dilihat, kok sekarang nambahnya 10.000 dolar ya? Sehari ini ya? Sebulan. Oke. Nah, biasanya kalau perusahaan menjalankan bisnis, menjalankan proyek, semakin lama biasanya profitnya semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Semakin naik kan?
Artinya kalau sekarang sudah bisa nambah $10.000 per bulan nilai emasnya, kira-kira bulan depan bisa 10.000 lagi? Bisa aja, Bisa. bisa aja lebih. Bisa aja lebih, betul. Nah, dengan begini, Pak Dani jadi kepikiran lagi kan, lepas nggak ya 5 miliar tadi? Iya, mau lepas jadi mikir-mikir ya. Jadi mikir-mikir kan, Betul. kenapa? Betul. Kenapa? Karena kembali ke potensi masa depannya. Betul. Dan yang kedua, kalau Pak Dani jual ini kepada orang itu dengan harga 5 miliar, kira-kira besok-besok bisa nggak Pak Dani dapat kotak yang sama dengan harga 5 miliar? Kotak yang sama dengan harga 5 miliar. Iya. Kan kotaknya udah dikasih ke orang. Nah, Iya, 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 itu iya, dia. iya, iya. Oke. Paham, paham, paham. Nah, kotak inilah Nagaya. Oh, berarti kotak ini merepresentasikan Nagaya. Merepresentasikan Nagaya. Nah, hebatnya lagi, kotak ini bisa dibelah-belah. Oke. Ya, kotak ini bisa dibelah-belah, ya kan? Jadi Pak Dani bisa jual mungkin hanya sepotong kecil kepada temannya, Mhm. ya berarti dengan jumlah emas yang prorata. Mhm, mhm, mhm. Nah, itu dia. Dan kotak ini dalam bentuk digital. Jadi Pak Dani nggak harus pegang kotak ini. Jadi kita nggak harus membawa kotak Nggak ini harus kemana-mana membawa ini ya. kemana-mana. Mhm. Karena sudah dalam bentuk digital dan sudah di dalam bentuk blockchain, sehingga relatif lebih aman, Mhm. tidak bisa dipalsukan, dan bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu dia. Oke, Nah. ini dari sinilah bagaimana dalam waktu 5 tahun bisa Ya. mencapai value $100 per Betul. Nagaya. Karena berdasarkan dari kenaikan emas tadi, yang kita pasti akan usahakan untuk supaya tingkat kenaikannya selalu lebih tinggi setiap bulannya. Itu yang pertama. Oke. Nah, kemudian apakah emas ini nyata? Ya, Mhm. Pak Dani bisa ambil emas yang ada di dalam sini. Dalam kotak ini ya. Dalam kotak itu Pak Dani bisa keluarkan dalam Iya. bentuk emas beneran. Tetapi kalau sudah dikeluarkan, berarti kotaknya hilang. Kalau emasnya dikeluarkan, kotaknya hilang. Iya, betul. Oke. Nah, itu dia. Itu ilustrasi bagaimana harga Nagaya bisa meningkat sampai kita harapkan ya, kita prediksi $100 dalam waktu 5 tahun setelah seluruh Nagaya terjual habis. Oke. Iya. Oke, jelas. Oke. Terima kasih Pak Johannes. Ya. Saya dapat kotak. Oke.